Udah siap loh kerja kayak gua Maria? Ada yang minta ditemenin, duitnya gede. Minta ditemenin tidur. Aku tinggal kamu di sini dulu ya. Kamu salam perkesan dulu sama Om. Dijanjikan gaji yang besar dan bisa bekerja di luar negeri, itulah yang membuat Maya, wanita muda yang berasal dari keluarga dengan ekonomi kurang mampu, memberanikan diri ikut bekerja di sebuah pelabuhan. Dari pekerjaan itu, Maya berharap bisa memperbaiki ekonomi keluarganya dan juga bisa bekerja di Singapura. Dia ingin mendapatkan gaji yang lebih besar daripada di negara sendiri. Namun semua itu tak semudah yang dia pikirkan. Untuk mendapatkan uang yang banyak, dia harus bekerja lebih, bahkan harus menjual tubuhnya. Sisi gelap pekerjaannya itulah yang membuat dia terperangkap di sana. Lantas bagaimanakah nasib Maya nantinya? Yaudah, tanpa basa-basa lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Intro. Film dibuka memperlihatkan Maya direkrut sebuah agensi atau PT untuk bekerja di pelabuhan. Maya tidak sendirian, dia direkrut bersama pacarnya bernama Haris. Bermodalkan ijazah SMA, mereka berdua diterima bekerja di pelabuhan itu, Wak. Namun Maya harus menyogok agensinya itu sebesar 15 juta dan akan dipotong dari gajinya setelah dia bekerja nanti. Ya itulah, Wak, yang gak bisa dipungkiri susahnya nyari kerja di negara kita. Bahkan rela membayar mahal yang penting bisa kerja. Oke, lanjut. Pacarnya Maya yang bernama Haris dipekerjakan sebagai ABK atau anak buah kapal. Sementara Maya bekerja sebagai pelayan restoran dan juga cleaning service, Wak. Mereka berdua bekerja keras setiap hari namun digaji sangat kecil. Belum lagi hutang mereka dengan agensinya, Wak. Setelah beberapa minggu bekerja di sana, dia melihat langsung sisi gelap bekerja di dalam kapal. Saat sedang bersih-bersih, Maya tak sengaja melihat ada tamu yang sedang bercocok tanam dengan wanita penghibur. Namun di situ Maya diam saja dan pura-pura nggak melihat. Setelah beberapa menit kemudian, wanita penghibur itu menghampiri Maya dan mengajaknya ngobrol. Ya, kita sebut saja wanita itu loh. Kita sebut saja nama wanita ini Mawar. Mbak Mawar ini memberikan ceramah pada si Maya. Nah, kok dia pula menceramai si Maya? Jadi Mbak Mawar ngomong kalau Maya nggak akan bisa kaya kalau dia cuma jadi cleaning service. Karena Mbak Mawar juga dulu kayak gitu. Cuman jadi babu kapal, gaji kecil dan hari-hari cuman bisa gali lubang ya tutup lubang. Ya udah, akhirnya Mbak Mawar sekarang jadi jual lubang, Mbak. Lalu Mbak Mawar ini memberi saran kalau Maya pengen punya banyak uang, juallah lubangnya. Walah, Mawar kok ngomong kadang suka betul ya kan? Oke, lanjut. Di sini Maya tidak begitu mengubris perkataan Mbak Mawar itu dan melanjutkan pekerjaannya. Di sisi lain diperlihatkan Haris sekarang ditempatkan di bagian pengecekan truk-truk angkutan sebelum masuk ke kapal. Di situ ada yang agak aneh. Saat Haris memeriksa truk yang berwarna merah, si supir truk itu malah memberikan kode yang dia tidak mengerti sama sekali. Lalu Haris pun bingung dan mencoba mengecek apa isi dalam truk merah itu. Namun sebelum sempat mengecek, rekannya si Haris melarang Haris untuk memeriksa truk merah itu, Wak. Kemudian rekannya mengambil alih dan memperbolehkan truk merah itu lewat tanpa ada pemeriksaan. Nah, di situ Haris yang cuman anak baru cuman bisa diam aja. Setelah dari situ, Haris pun kembali ke kamarnya. Haris dan Maya tinggal bersama di sebuah kamar yang ada di kapal. Di situ Maya sudah mulai jenuh dan mulai menagih janji si Haris ini. Dia bertanya ke si Haris kapan mereka bisa pergi ke Singapura seperti janji yang pernah dia bilang dulu. Dia merasa cuma diperbudak aja di sini, malah hidupnya makin susah. Tapi di sini Haris mencoba menenangkan Maya dan menyuruh Maya untuk tetap bersabar. Haris masih yakin mereka bisa meraih mimpi mereka untuk bekerja di luar negeri. Keesokan harinya Maya kembali bekerja seperti biasa menjadi pelayan restoran. Sementara Haris juga fokus bekerja menjadi ABK atau anak buah kapal. Hingga sampailah di malam hari, terlihat teman-teman Maya yang lain menemani para tamu yang sedang minum-minum. Namun Maya tidak mau seperti mereka. Dia menolak lelaki hidung belang yang ingin mendekatinya. Keesokan paginya seperti biasa Haris bersiap-siap untuk berangkat kerja. Namun sebelum kerja Haris sempat melihat Maya dan kepikiran untuk ngambil sekali lah sebelum berangkat, ya kan. Setelah itu mereka pun masing-masing lanjut bekerja. Setelah seharian bekerja, di malam harinya Maya mendapatkan kabar buruk. Dia mendapat kabar kalau ibunya sekarang masuk rumah sakit dan butuh biaya untuk pengobatan. Setelah mendengar kabar itu, besoknya Maya dan Haris pergi ke kantor untuk mengambil gaji mereka. Namun ternyata gaji yang diterima Maya sangat kecil, belum lagi yang dipotong terlalu banyak oleh pihak PT tersebut. Lantas Maya pun kesal dan marah-marah di situ, Wak. Apalagi dia butuh uang kali untuk pengobatan ibunya. Tapi ya apa boleh buat, itu udah aturan perusahaan. Karena kasihan, Haris pun memberikan sebagian gajinya ke Maya untuk membantu pengobatan ibunya. Tapi di sini Maya malah lebih kesal kepada Haris.
Karena Haris juga butuh uang untuk sekolah adiknya, tapi sekarang malah sok bagi-bagi uang ke Maya. Kemudian Maya pun pergi dan gak mau nerima uang itu karena dia tahu Haris juga butuh uang. Singkat cerita, Maya pun lanjut bersih-bersih seperti biasa. Di situ tak sengaja dia melihat rekannya masuk ke kamar tamu untuk memberikan pelayanan plus-plus, Wak. Maya pun mulai kepikiran apa dia harus seperti itu juga untuk mendapatkan uang biar dia bisa pergi ke Singapura dan membiayai pengobatan ibunya. Saranku janganlah Maya kalau bisa ya. Dengarlah yang abang bilang ini, hancur nanti kok kayak gitu. Walah, sok menasihati pula awak kan. Oke, lanjut. Di sisi lain, Haris dipanggil rekannya. Dia diperingatkan rekannya ini untuk jangan memeriksa truk berwarna merah. Pokoknya truk yang lain boleh dia periksa, tapi untuk truk berwarna merah bukan urusan si Haris. Haris pun yang masih baru patuh aja meski dia sadar pasti ada sesuatu yang disembunyikan di situ. Di sisi lain, Maya dan rekannya memberikan tarian untuk tamu yang sedang ulang tahun. Setelah dari situ, Maya mengobrol dengan teman yang bernama Ria. Di situ Maya cerita kalau kerja sampingannya adalah cleaning service di kapal. Lantas mendengar hal itu, Ria menawarkan Maya kenapa dia nggak jual bodinya aja. Paling enggak dia bisa dapat duit lebih banyak kalau nemenin tamu minum-minum daripada dia harus jadi cleaning service. Lantas Maya pun mulai terpengaruh, tambah lagi dia memang lagi butuh duit. Yaudah tuh Maya pun setuju dan dia ikut menemani tamu-tamu itu minum sampai mabuk, Wak. Namun tak disangka Haris kebetulan datang ke situ. Dia pun emosi melihat Maya minum-minum bersama pria lain di kafe. Haris yang gak terima langsung memberikan bogem mentah ke tamu itu, Wak. Haris, udah! Maya pun benar-benar marah ke Haris karena tingkahnya tadi menghajar tamunya. Padahal dia harusnya tahu kalau dunia kerjanya Maya ya seperti itu. Maya langsung memutuskan pindah dari kamarnya Haris malam itu juga, Wak. Maya sekarang nebeng di rumah temannya ya si Ria tadi. Keesokannya Maya dipanggil lagi oleh Mbak Mawar untuk ngobrol ringan. Nah, udah curiga gua kalau Mbak Mawar yang manggil dia. Pasti ujung-ujungnya lobang lagi ceritanya. Seperti dugaan kita, kali ini Maya dapat tawaran lagi untuk jual body biar dia bisa cepat dapat uang. Tapi di situ lagi-lagi Maya masih menolak tawaran dari Mbak Mawar ini. Di sisi lain, Haris mulai mempelajari trik licik teman yang selalu mendapatkan suap. Dia yakin temannya itu dapat uang pelicin agar membiarkan truk merah itu lewat tanpa diperiksa. Di situ Haris melihat temannya si Tomat ini meminta tambahan uang dari seorang di telepon. Haris di situ menyadari temannya si Tomat ini sangat rakus sampai minta uang tambahan ya kan. Padahal dia udah dapat suap jutaan rupiah loh dari bos mereka. Tapi sekarang dia malah minta duit tambahan untuk membiarkan truk itu lewat. Ngerti kan maksudnya? Ngerti lah, masa nggak ngerti? Intinya dia udah ada uang pelicin dari bosnya untuk melewatkan truk itu. Tapi dia minta tambahan lagi dari orang yang mengirimkan truk itu. Melihat kelicikan si Tomat itu, jadi Haris secara diam-diam melihat HP si Tomat itu, Wak. Kemudian dia mengadukan perbuatan si Tomat tadi ke bosnya. Haris melakukan itu karena ingin menggantikan posisinya jadi kepala pemeriksa angkutan. Haris terpaksa melakukan itu untuk mendapatkan uang lebih besar lagi dan membantu Maya wanita yang dia cintai tadi. Maya sekarang terhutang 35 juta ke PT tempat dia bekerja dan Haris merasa harus membantu Maya, Wak. Namun di sisi lain, Maya yang sudah tidak sabar dan sudah blank gak tahu dapat duit dari mana, akhirnya nekat menjual bodinya agar dia bisa mendapatkan uang lebih dan membayar hutang-hutangnya serta membiayai pengobatan ibunya. Wah, berat kali ya sampai dia pun harus terjerumus dalam dunia seperti ini. Maya pun dijumpakan ke Om Sony yang merupakan mafia dan mucikari di pelabuhan ini. Nah, si Om Sony inilah yang memasarkan Maya ke klien-kliennya, Wak. Di sisi lain, Haris berhasil mencepui rekannya tadi dan si Tomat itu langsung dihabisi oleh bosnya. Nah, bosnya ini juga ternyata si Sony tadi, Wak, mucikarinya Maya. Oh, Mak, semua bidang dikuasai si Om Sony ini ya. Sekarang si Haris ditunjuk jadi orang kepercayaan Sony untuk mengamankan angkutan dan membiarkan truk merah miliknya tetap lewat. Haris pun akan dibayar 20 juta setiap pengiriman dan akan ditambah lagi uangnya setelah dia mengamankan paketnya si Sony itu untuk lewat. Haris pun mendapatkan bayaran 20 juta setiap pengiriman dan Haris akan mendapatkan uang tambahan kalau semuanya beres dan aman. Singkat cerita, keesokannya truk merah itu pun lewat. Haris pun penasaran dan mencoba melihat apa isi dalam truk merah ini. Dan yang mengagetkannya, isi truk itu adalah gadis-gadis muda yang akan dikirim ke Singapura. Ternyata Om Sony juga bergelut di bidang human trafficking, Wak. Betul-betul mafia kelas kakap si Sony ini, bah. Ya karena si Haris pun butuh uang, dia pun membiarkan truk merah itu untuk lewat. Jalan, yuk. Setelah habis bekerja, Haris diam-diam datang ke kafe tempat Maya bekerja. Dan begitu terpukulnya dia saat melihat Maya dibungkus oleh pria lain. Haris pun benar-benar galau, tapi dia tak bisa melakukan apapun sekarang karena belum cukup uang. Sementara Maya makin hari diperlakukan semena-mena oleh pelanggannya, Wak. Maya juga begitu tersiksa, tapi inilah pilihan yang dia jalani. Mau apa dikata nasi sudah jadi lontong. Hari-hari pun berlalu. Haris tetap mengumpulkan uangnya untuk menolong Maya. Sementara Maya setiap malam melayani pria-pria yang memesannya, Wak. Hingga suatu hari, Haris benar-benar kangen sama Maya.
Dia pun datang ke kafe tempat Maya bekerja namun sebagai tamu. Haris yang sedang ulang tahun hari ini memesan tarian ulang tahun di kafe itu, Wak. Tak lama kemudian sesuai pesanan, Maya dan teman-temannya pun menari di depannya si Haris. Di sini Haris benar-benar tak bisa berkata apa-apa melihat Maya yang ada di depannya seperti itu. Terasa sangat canggung dan kasihan. Tapi itulah caranya untuk bisa bertemu dengan Maya. Setelah dari situ Haris pun minum-minum, tapi di sini dia malah ditemani pelayan lain yang bukan Maya. Karena Maya nggak mau nemenin Haris untuk minum malam itu. Karena Haris cuma ingin si Maya, jadi dia bilang ke wanita ini kalau dia nggak suka cewek, biar dia nggak digoda-goda lah pokoknya. Tak lama kemudian terlihat di situ Maya sedang bad mood dan diganggu oleh tamu lain. Karena Maya emang lagi bad mood, dia pun menyiram pria itu dan pergi. Melihat Maya dimaki-maki seperti itu, Haris nggak terima dan langsung memukul pria ini. Setelah itu Haris ke belakang dan menemui Maya. Dia bertanya ke Maya apa yang sebenarnya terjadi, kenapa dia menangis. Tak disangka ibunya Maya telah meninggal, Wak. Itu yang membuat Maya tak bisa bertingkah normal di depan tamu karena merasakan kesedihan yang sangat dalam. Haris pun di situ langsung memeluk Maya yang tak kuasa menahan tangisnya. Keesokan paginya Haris memberikan semua uang tabungannya ke Maya untuk menebus hutang-hutangnya. Maya kaget dari mana Haris bisa mendapatkan uang sebanyak ini dan secepat ini. Tapi Haris nggak mau ngasih tahu uang itu dari mana. Sekarang Maya bisa bebas dan kembali pulang tanpa terikat hutang apapun. Ya udah tuh, karena Haris udah sebaik ini padanya, Maya pun akhirnya memberikan servisan terakhirnya pada si Haris. Setelah beradu kulit, Maya pun pergi dan membayar semua hutang-hutangnya ke kantor. Tak lama kemudian Mbak Mawar datang lagi menghampiri Maya. Di situ Mawar tahu sekarang Maya udah bebas dari hutang. Jadi Mbak Mawar menawarkan jika Maya masih mau ke Singapura, dia bisa membantunya. Cukup menemui Om Sony dan Om Sony akan membantu Maya pergi ke Singapura seperti yang dia mimpikan selama ini. Maya pun tertarik dengan tawaran itu, apalagi dia tahu kalaupun dia pulang, ibunya udah nggak ada dan bakal menganggur juga di rumah. Di sisi lain Haris menemui Om Sony dan ngomong kalau dia ingin berhenti dari bisnis kotor ini. Dia akan melewatkan paket terakhir Om Sony dan setelah itu Haris akan berhenti, Wak. Setelah itu Haris pun berjalan lemas dan pergi dari situ. Sesaat setelah Haris pergi, datanglah Maya dan Mbak Mawar menemui Om Sony. Di situ Maya ngomong kalau dia benar-benar ingin ke Singapura. Namun harga yang dibayar tidaklah gratis. Maya terpaksa harus melayani Om Sony terlebih dahulu sebelum dia diberangkatkan ke Singapura, Wak. Waduh, benar-benar kelam ya. Beberapa hari pun berlalu, Haris kepikiran terus dengan Maya. Kemudian dia pun datang ke kafe tempat Maya bekerja. Tapi ternyata Maya udah lama berhenti bekerja dari situ. Ya udah tuh, Haris pun melanjutkan pekerjaan terakhirnya. Dia melihat truk merah datang dan ingin lewat. Ya seperti biasa, Haris mengecek isi dalam truk itu dulu. Dan alangkah kagetnya dia melihat Maya ada di dalam truk merah itu, Wak. Di sini Haris benar-benar lemas dan bingung antara mau membiarkan truk itu lewat atau menahannya. Apalagi Maya ada di dalam. Awalnya Haris pun mencoba tenang dan membiarkan truk itu lewat. Tapi hati berkata lain. Haris pun mengejar kembali truk itu dan langsung menemui Maya di dalam truk. Di situ Haris meyakinkan Maya kalau itu jalan yang salah. Dia tahu bakal jadi apa nasib Maya di Singapura nanti, malah bisa jadi lebih parah nantinya. Maya yang memang sebenarnya linglung antara pergi atau tidak, akhirnya percaya lagi ke Haris dan dia pun ikut kabur bersama Haris. Namun sialnya mereka malah ketahuan. Haris dan Maya pun dikejar-kejar oleh Sony dan anak buahnya. Mereka berdua kemudian bersembunyi. Di situ Maya sangat kaget saat tahu kerjaan Haris ternyata selama ini kotor juga. Tapi Haris mengakui kalau semua yang dia lakukan bukan untuk dirinya, melainkan untuk si Maya. Tak lama kemudian posisi mereka malah ketahuan dan dikejar-kejar lagi. Setelah berlari ke sana kemari, akhirnya Haris pun tertangkap oleh Om Sony, Wak. Haris pun dihajar habis-habisan oleh Om Sony. Di situ Maya tak bisa berbuat apa-apa dan sangat ketakutan. Maya yang sedang melihat kondisi Haris babak belur secara diam-diam mengambil pisau dari kantungnya si Haris. Ternyata Haris sudah mempersiapkan pisau itu sebelumnya. Sony pun tidak menyadari karena kelelahan mengejar mereka tadi. Kemudian Sony yang tidak curiga sama sekali langsung ditusuk oleh si Maya. Haris yang merasa belum puas menusuk Sony berkali-kali hingga tewas. Dan film pun selesai. Nah, gimana kira-kira, Wak, filmnya? Agak gimana gitu ya? Agak gantung dikit endingnya ya kan? Nggak tahu kita habis mereka menghabisi Om Sony kayak mana nasib mereka berdua setelah itu. Tapi ya intinya kita bisa lihat lah nilai-nilai dari film ini ya kan. Jadi yang bisa kita pelajari dari Cross the Line ini, kadang kalau kita udah memilih jalan, nggak harus kita gas terus, Wak.
Nggak salah juga kita balik kanan dan mencoba jalan lain. Siapa tahu jalan yang kita pilih sebelumnya memang nggak bagus atau salah gitulah. Jangan dibiasakan prinsip terlanjur basah. Itu nggak bagus, Wak. Ujung-ujungnya nanti malah kayak si Maya dan Haris inilah. Tapi ya itu bukan motivasi atau quote juga sih, lebih ke apa ya? Oke, gitulah, sekian dulu cerita dari film Cross the Line. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.